Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Arum Hibatullah, NIM 1914020093. Pengertian dosa besar. Pengertian dosa besar yaitu dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman di dunia, mendapatkan azab di akhirat, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagian ulama mengatakan, apabila ingin mengetahui perbedaan antara dosa-dosa dan dosa kecil, maka dibandingkan kerusakannya dan diakibatkan dari dosa tersebut dengan dosa besar yang telah dan nasnya. Apabila pada kenyataan kerusakan yang timbul itu hanya sedikit, maka yang demikian itu adalah dosa kecil. Tetapi apabila kerusakan yang diakibatkan itu sebanding atau lebih besar, maka yang demikian itu adalah dosa besar. Menurut istilah ulama fuqaha ahli hukum Islam, dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Ulama fuqaha sepakat bahwa dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman dunia, azab di akhirat, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Para pelaku dosa akan mendapat penghapusan dosa apabila dia bertaubat sesungguh-sungguhnya atau taubat nasuha. Hadithu an-Nasa'i radhiyallahu anhu qala sa'ir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kabirra qala isriq billah wa qukun walidaini wa qatalan nafsi wa syahadatil zarrah. Artinya, An-Nasa'i radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, syirik atau mempersekutukan Allah. Yang kedua, durhaka terhadap ayah dan ibu. Ketiga, membunuh jiwa manusia dan saksi palsu. Adapun macam-macam dosa besar. Yang pertama, syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, syirik berarti persekutuan atau bagian, sedangkan menurut istilah agama adalah mempersekutukan Allah. Ar-Raghib Al-Afhani menyatakan bahwa kemusyrikan terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, syirik besar yang menetapkan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk dosa yang paling besar. Yang kedua adalah syirik kecil, yaitu memperhatikan selain Allah di samping memperhatikannya juga dalam beberapa urusan. Itulah riya dan nifaq. Adanya kemusyrikan dalam kategori musyrik kecil bukan karena berdosanya yang rendah, tetapi kemusyrikan ini merupakan bentuk kemusyrikan yang sering kali terabaikan dan tidak terasa dalam perwujudannya. Hadis tentang syirik. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay يذهب أن الظلم قال أن تجعل الله انتدى وهم خلقه قلتم ثم أي قال أن تفتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزني halilatun
jarika. Muttafaqun alaihi. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dia yang menciptakanmu. Aku berkata, kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Aku berkata, kemudian apa setelah itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaihi. Riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.